pagi. Pagi. Iya. Hari ini kita akan berbicara, kita akan diskusi dengan sosok yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Jadi kita harus semangat karena sebentar lagi kita akan dikasih tahu banyak informasi terkait apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi kita ulangin ya, ketika Mr. Irwan bilang selamat pagi, anak-anak boleh jawab paginya 3 kali. Pagi, pagi, pagi. Semangat, tangannya dikepalakan. Kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya, sesi 2 harus lebih semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini setelah sesi 1 kita lanjut sesi 2. Kita akan diskusi bagaimana caranya agar kita bisa belajar asik di tengah pandemik ini. Faktanya kan kita nggak bisa ke sekolah, Mister, nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa ketemu sama guru-guru. Gimana caranya mau asik? Kemudian kita juga baca berita, Mister, kayaknya corona itu sangat menyeramkan sekali. Kesini nggak boleh, kesini nggak boleh. Terus kita gimana nih, Mister, perannya selaku siswa? Apa yang akan kita lakukan? Gitu ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan kupas itu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang insya Allah istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Yang saya hormati manajemen SMP Tia Nur, yang saya hormati Bapak Ibu Guru level 7 SMP Tia Nur, yang saya hormati narasumber kita Ibu Dr. Siti Darifah MKK, dan yang Mr. Irwan banggakan calon generasi Rabbani penerus bangsa siswa-siswi level 7 SMP Tia Nur. Untuk memulai sesi kedua, mari sama-sama kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti yang Mr. Irwan sampaikan di awal, kita sudah kedatangan narasumber ya. Sebelumnya Mr. Irwan akan bacakan dulu biografi dari beliau. Nama beliau adalah Ibu Dr. Siti Darifah MKK. Beliau tinggal di Jalan Melati nomor 33 Taman Sari Lipo Cikarang, Bekasi. Oke, beliau lahir pada tanggal 8 Februari tahun 1980 dan beliau telah memiliki 2 anak. Dan satu di antaranya adalah teman kalian. Siapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Jadi, Ibu Siti Darifah adalah bunda dari Muhammad Ghanim Robbani dari kelas 7B. Oke. Nah, Ibu Siti Darifah, Ibu Dr. Siti Darifah, ini pendidikannya bisa bacakan ya, siapa tahu bisa menginspirasi kalian ya yang mau jadi dokter misalkan, yang mau kuliah di Universitas Indonesia atau Pajajaran. Nah, untuk S1-nya, Ibu Dr. Siti Darifah lulus dari Universitas Pajajaran Bandung, Unpad. Ayo, siapa yang pengen ke Unpad? Dan beliau sarjana kedokteran S1-nya. Kemudian, beliau nggak puas S1, beliau juga melanjutkan studinya ke S2. Sama Mr. Irwan juga sekarang masih proses S2. Ibu dokter doain ya supaya bisa lulus seperti Ibu dokter. Amin, amin. S2-nya Ibu Dr. Siti Darifah sedang kuliahnya di Universitas Indonesia dan mengambil jurusan kesehatan ketenagakerjaan. Sekarang beliau mengambil spesialis kedokteran tahun 2018 sampai sekarang beliau masih kuliah di Universitas Indonesia Jakarta mengambil spesialis kedokteran ketenagakerjaan. Nah, itu dia latar belakang pendidikan Ibu Dokter. Keren kan? Siapa coba yang mau jadi dokter? Angkat tangan yang mau jadi dokter. Oke, ada Viana. Yasmin pengen jadi dokter juga. Ada Alifa pengen, wah banyak kan. Nah, sekarang siapa yang mau kuliahnya di Unpad Bandung?
Coba angkat tangan. Alifia pengen di Bandung, di Unpad. Kemudian siapa yang mau kuliahnya di Universitas Indonesia? Ada Dian 7D, Lila 7C, Arya 7B. Nah, anak-anak, sekolah sengaja menghadirkan tokoh-tokoh yang pendidikannya bagus, ya, sekolahnya bagus, supaya beliau-beliau ini mampu menginspirasi kalian, gitu ya. Kalau katakan nanti Ibu Dokter S1, S2-nya di Indonesia, di Universitas Indonesia dan Pajajaran, bisa berharap kalian setelah mendengar cerita dari beliau, kalian terinspirasi. Ah, enak rasanya kuliah di Unpad, pengen rasanya kuliah di UI, gitu ya. Dan nanti bisa jadi demotivasi lagi. Siapa tahu kalian bisa sekolahnya di luar negeri. Gitu ya. Kemudian, Mr. Irwan akan bacakan pengalaman bekerja beliau. Oke, beliau pernah bekerja di kesehatan perusahaan Panasonic Global di Cibitung, Bekasi. Kemudian Ibu juga pernah bekerja di Rumah Sakit Anissa tahun 2007-2009. Kemudian pernah juga sebagai dokter di perusahaan di Egypt, di Epson. Kemudian beliau juga pernah menjadi dokter ketenagakerjaan di Egypt, perusahaan keramik. Kemudian beliau juga dosen, ya, dosen biologi, ya, di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan saat ini juga beliau menjadi dosen, ya, dosen di Fakultas Kedokteran Sultan Ageng Tirtayasa. Wah, luar biasa. Kita bersyukur anak-anak, di tengah kesibukan beliau, Ibu Dr. Siti Darifah mau meluangkan waktunya bertatap muka via maya, via online dengan kalian siswa baru level 7 SMP IT An-Nur. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita banyak sekali tokoh-tokoh inspiratif. Tujuan sekolah sederhana. Di tengah pandemik ini, kalian belajarnya tetap asik, kalian mendapatkan inspirasi, sehingga nggak ada masanya leyeh-leyehan di rumah. Masanya tetap belajar walaupun di rumah. Gitu ya. Nah, misal harapkan tantangannya ketika nanti Dokter Siti Darifah menyampaikan materi, kalian catat poin pentingnya, oke? Karena beliau presentasinya nggak lama, kita akan buka banyak sesi tanya jawab, gitu ya. Setelah menyampaikan materi, kamu catat kira-kira kamu ingin menanyakan apa dari materi ini. Oke, seperti biasa, nanti panitia akan merekap nih siapa pertanyaannya yang paling berkesan, menarik, dan edukatif. Akan dipilih 3 penanya. Oke. Kita juga berharap setelah selesai acara sesi 2 ini, kalian boleh posting di sosial media kalian, ya, apa kesan atau pengalaman apa yang didapatkan setelah mengikuti materi belajar asik di tengah pandemi bersama Ibu Dokter Siti Darifah MKK. Bisa ya? Oke, jadi setelah selesai sesi ini langsung tuh posting di Instagramnya kamu, posting di Facebooknya kamu, posting di Twitter kamu, ilmu atau pengalaman baru apa yang didapatkan dari materi Ibu Dokter Siti Darifah MKK. Itu mungkin ya, prolog dari Mr. Irwan. Dan selanjutnya, mari kita sambut dengan takbir sama-sama Ibu Dokter Siti Darifah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kepada Ibu Dokter Siti Darifah MKK, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mr. Irwan. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Mr. Irwan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat memberikan informasi ya kepada adik-adik sekalian ya, anak-anak saya di SMP IT An-Nur. Kemudian tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru di SMP IT An-Nur juga ya. Apa kabarnya? Di sini Bapak Ibu guru yang lain juga ikut menyimak ya, Mr. Irwan ya? Iya. Iya. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu guru ya?
saya menitipkan anak saya di SMPT Anur, mohon bimbingannya seperti itu ya. Insya Allah, Bu. Ya, saya mau cerita sedikit sekalian biar mungkin ada yang berminat masuk ke kedokteran ya. Kan di Jawa Barat kita tahu Universitas Negeri itu ada Universitas Pajajaran ya, fakultas kedokterannya 4. Kemudian kalau di Jakarta ya, Provinsi Jakarta ada Universitas Indonesia. Nah, untuk di Banten ya, itu Universitas Negerinya adalah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Memang masih baru ya, dulunya itu Universitas Sultan Tirtayasa itu dari swasta yang diambil untuk menjadi negeri. Jadi itu di bawah Kementerian dari Pendidikan Kebudayaan. Nah, alhamdulillah kita sudah mempunyai fakultas kedokteran. Jadi baru menerimanya itu angkatannya 2019 tahun pertama itu ya. Jadi insya Allah untuk 2020 ini akan menerima angkatan yang kedua. Nah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini fakultas kedokterannya itu kita di bawah ampuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi pengajar-pengajarnya ini ya untuk awal tahun itu adalah dosen-dosen dari FKUI ya. Jadi insya Allah ini FKUI itu berjalan sampai pengampuan ini sampai selesai dokter yang pertama gitu ya. Nanti mudah-mudahan ada alternatif selain ingin ke Unpad ya atau ingin ke UI ya mungkin nanti bisa ada yang mau ke Universitas Tirtayasa ya nanti bisa ketemu saya di sana ya insya Allah. Ya, baik ya. Tidak berlama-lama, nanti kita akan masuk mengenai tentang COVID-19 ya. Coba saya screen dulu. Iya, sudah terlihat ya ininya, screen-nya ya? Sudah. Ya, baik. Jadi mungkin di sini ada yang sudah tahu belum kalau COVID-19 itu apa gitu kok COVID-19 singkatan dari apa? Oh iya silahkan. Ada yang raise hand ya Natania. Ya, apa itu COVID-19? Raise hand. Nggak kedengeran ya? Bisa dibantu Mr. Irwan? Tadi ada Natania katanya ingin memberitahukan tentang COVID-19. Singkatannya apa ya? Oke, Natania, tadi raise hand apa mau menjelaskan apa itu COVID-19? Singkatannya aja COVID-19. Singkatan Boleh. dari apa? Itu sering baca ya. Silakan, Nak. Natania. Malu kayaknya dia Ibu Dokter. Oh, malu. Oh, ya udah. Nanti saya jawab ya. Ya. Jadi COVID-19 itu sebenarnya singkatannya dari coronavirus disease ya. Jadi penyakit coronavirus 19 itu dari tahun 2019 seperti itu ya. Dulu kan kita sering dengarnya ya pas waktu awal-awalnya COVID-19 itu bulan Desember 2019 kita bilangnya virus dari Wuhan Cina gitu ya. Iya. Nah, ternyata WHO tidak mau untuk penyakit itu kita memberi namanya berdasarkan nama tempat ya atau berdasarkan nama orang. Nah, sehingga WHO mengambilnya adalah namanya itu adalah COVID-19 ya. Kita lanjut ya. Nah, kemudian kita lihat apa sih virus corona? Ternyata sebenarnya COVID-19 itu bukan virus baru-baru banget ya yang virus corona ini gitu ya. Nah, ternyata sebelum COVID-19 itu ada virus corona yang lain ya. Yang pertama itu di tahun 2002 di Cina ya. Itu kita sering menyebut kita pernah mendengar SARS ya. Nah, itu diakibatkan dari virus corona. Kemudian kita pernah mendengar adanya MERS ya. Jadi virus yang diakibatkan dari penularan dari unta ke manusia ya. Pas waktu di Arab Saudi itu lagi rame-ramenya MERS. Nah, itu penyebabnya ternyata virus corona juga ya.
Nah, jadi sebenarnya virus corona itu tidak baru-baru banget gitu ya. Tapi ternyata yang kenapa COVID-19 ini membuming gitu, karena yang dahulunya untuk SARS atau MERS itu dia sifatnya endemi, jadi di lokal di suatu wilayah saja, tapi COVID-19 ini ternyata bisa sampai hampir seluruh dunia terinfeksi oleh COVID-19 ini ya. Nah, COVID-19 ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan ya, ada radang paru ya. Dan kita menyebutnya bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh infeksi dari SARS-CoV-2. Jadi Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus yang kedua. Nah, gejala-gejalanya biasanya yang muncul ada seperti gejala kayak flu biasa ya, demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan ya, ada nyeri otot, nyeri kepala ya. Sampai ada yang komplikasi yang berat ya, yang rata-rata dirawat di rumah sakit sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan ya, itu adalah pneumonia. Jadi radang dari paru-paru atau bisa sampai sepsis. Sepsis itu jadi infeksi virusnya itu tidak hanya di paru-paru, tapi dia telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Nah, ini kita lihat ya, secara global ya di dunia ini ya. Dulu kan virus dari COVID-19 ini hanya ada di Cina ya, di Wuhan ya. Nah, kemudian di bulan Juli ini itu ternyata dia sudah menginfeksi secara global ya, hampir ke semua negara. Jadi saat ini sudah ada 216 negara ya yang dia terinfeksi ya, penduduknya ada yang terinfeksi dari COVID-19 ini. Ada yang tahu nggak jumlah negara seluruh dunia di dunia itu ada berapa? Ada yang tahu tidak? Ya, jadi negara yang ada di dunia itu jumlahnya 241 ya. Jadi kebayang mungkin sekitar hanya 20-an negara aja yang tidak terkena virus COVID-19 ya. Jadi hampir seluruh negara yang ada di dunia itu penduduknya ada yang terkena COVID-19 ya. Kemudian jumlah kasus yang terkonfirmasi itu ada 13 juta ya. Ada yang tahu tidak jumlah penduduk seluruh dunia itu ada berapa jumlahnya? Kebayang nggak di dunia itu ada populasi penduduknya ada berapa jiwa ya? Ternyata 8. Di dunia itu 8 miliar. Iya, iya, betul. Ya, hampir 8 miliar ya, 7,7 miliar, hampir 8 miliar betul ya. Dan kemudian dari yang terkonfirmasi positif itu ada 13 juta ya yang menderitanya. Kemudian karena jadi virus COVID ini sifatnya bisa menginfeksi tapi tidak semua orang jatuh sakit gitu ya. 80% kemungkinan gejalanya biasa-biasa saja, tidak jatuh sakit atau bahkan tidak ada gejala sama sekali ya. Nah, yang 20% ini yang dia bisa menderita sakit ringan ya, ada yang berat dan sampai meninggal dunia. Nah, yang meninggal ini sekitar ada disebutkan ya, update sampai dengan 15 Juli itu ada 572 juta ya. 572.000 ya. Kemudian Indonesia sendiri ya. Di Indonesia ini terkonfirmasi positif ada 78.000 ya. Yang sembuh ada 37.000 dan yang meninggal ada 3.700 ya. Nah, ada yang tahu jumlah populasi penduduk di Indonesia berapa? Penduduk di Indonesia ya. Jadi ternyata di Indonesia itu jumlah populasinya sekitar 270 juta jiwa ya. Jadi 270 juta jiwa di mana Indonesia adalah negara keempat ya yang populasinya paling banyak di dunia. Yang pertama adalah Cina 1,5 miliar ya, kemudian India 1,34 miliar seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Amerika, itu sekitar 340 juta. Dan ternyata kita adalah yang keempat ya, 270 juta. Dan disebutkan juga bahwa Indonesia kan mayoritas penduduknya muslim ya. Kita adalah muslim terbesar penduduk yang penduduknya itu yang mayoritas agamanya muslim ya di dunia itu adalah Indonesia ya. Nah, kemudian kita lihat Kabupaten Bekasi ada nggak sih yang terkonfirmasi COVID-19? Ada ya di Kabupaten Bekasi juga ya. Dan populasi dari Kabupaten Bekasi sendiri ini adalah 3,5 juta ya, sekitar 3,5 juta. Di sini disebutkan yang kasus positif COVID-19 itu ada 320 orang yang terkonfirmasi. Tapi yang lain-lainnya ada yang belum dilakukan pemeriksaan, ya ada curiga ke arah COVID-19, ya itu banyak. Kita bilang ada pasien dalam pengawasan, ya ada itu 1.431. Jadi ini
masih dalam pemeriksaan ya. Ini adalah orang yang curiga terkena COVID tapi pemeriksaannya belum keluar. Orang dalam pemantauan adalah orang yang dia sakit, ada sakit ya. Kemudian ada dia pernah kontak dengan yang konfirmasi positif. Nah, kita bilang ini ODP. Yang orang tanpa gejala dia ini belum terkonfirmasi positif ya, tapi dia ada kontak ya, ada kontak juga ya dengan orang yang terkonfirmasi positif tapi tidak ada gejalanya ya. Nah, kita lihat memang kenapa sih bisa terjadi penularan? Kenapa sih kita harus pakai masker gitu ya? Yang namanya virus, bakteri itu memang nggak kelihatan secara kasat mata, tapi itu bisa dibuktikan ya dengan kita ada pemeriksaan molekuler ya. Kita bilang PCR tadi ya untuk melihat ini benar nggak sih kena infeksi virus gitu ya. Kalau memang secara kasat mata tidak akan kelihatan ya, tapi ternyata dari gejalanya ya, kalau kita bisa melihat gejalanya orang ini ada batuk-batuk, ada pilek-pilek, ya ada demam gitu ya. Kenapa sih gitu? Nah, kalau secara virusnya sendiri kita bisa melihat secara kasat mata sendiri seperti apa sih virus itu, sulit, tapi kita harus melihatnya dengan alat bantu ya. Nah, bagaimana sih cara penularannya? Ternyata cara penularannya itu bisa melalui dari droplet atau percikan. Nah, jadi ketika kita berbicara nih, saya berbicara, ini ada percikan-percikan ludah ya. Nah, percikan-percikan ludah ini kalau memang orangnya terinfeksi virus COVID-19, nah itu mengandung virus tadi ya. Bisa lewat saat berbicara, saat kita bersin, saat kita batuk ya. Nah, kemudian bisa timbul dari kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Jadi mungkin orang yang terinfeksi itu tidak sengaja megang mulutnya, megang hidungnya, ya di situ ada cairannya, ada spesimennya. Nah, kemudian dia bersentuhan atau berjabat tangan dengan orang lain yang sehat, sehingga orang yang sehat tadi bisa terkena. Ya. Kemudian tadi menyentuh mulut, hidung, dan mata ya dengan tangan yang terpapar virus ya. Ini di sini kita bisa lihat ya bagaimana transmisinya ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada orang yang bersin atau batuk ya, yang telah terinfeksi orangnya. Kemudian ini virus corona tadi ya, dari droplet-droplet yang terinfeksi tadi, kemudian masuk pada ada di permukaan tangan kita gitu ya. Nah, kemudian tangan orang yang terinfeksi tadi kemudian bersentuhan dengan orang lain yang sehat. Nah, ini lewat tangan tadi ya. Nah, lewat tangan. Nah, kemudian ya tadi virus yang ada di tangan orang yang telah terinfeksi kemudian berpindah ke tangan orang yang belum terinfeksi, maka virus tadi akan tertransfer ya, jadi ada di orang lain. Atau ada mekanisme yang lain. Jadi saat ada orang yang sedang batuk-batuk, pilek ya, ada cairannya kan, ada dropletnya tadi. Ternyata dropletnya tadi ada di sini di permukaan ya, muncul di permukaan dari kursi, dari barang-barang ya, dari besi dan sebagainya ya. Nah, orang lain yang tidak sengaja menyentuh dari permukaan benda-benda yang telah terinfeksi tadi, dipegang kan. Nah, sehingga si virusnya itu berpindah ke tangannya tadi, berpindah ke tangan. Nah, kemudian dia menyentuh ke bagian mukosa. Jadi ada perantaranya dari tangan itu, kenapa bisa masuk ke dalam tubuh itu, ke dalam tubuh kita, kalau misalnya menyentuh mata, jadi kena ke mata, kena ke mulut, ya, kena ke hidung. Nah, virus itu akan masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian bagaimana sih kita supaya kita harus waspada, kita harus kenali gejalanya, ya. Jadi ada gejala ringan, ya, ada yang sama sekali tanpa gejala juga ada, kan tadi sudah disebutkan, ada juga yang gejalanya berat, ya. Kalau gejala ringan dan sedang, nah ini ada demam, ya. Demamnya bisa sama dengan atau lebih dari 38. Kadang ya ada yang sampai 37,2 atau 37,3 itu harus hati-hati juga. Biasanya nggak terlalu demam-demam banget juga ternyata bisa positif ke arah sana ya. Kemudian ada batuk, ada pilek, ya, ada sakit tenggorokan. Kalau gejala beratnya bagaimana nih? Ada rasa sesak nafas, ya. Jadi nafasnya itu berat, ya. Jadi kalau dihitung dalam 1 menit itu bisa nafasnya itu dia bernapas lebih dari 24 kali per menitnya. Dan ada gambaran pneumonia, ya. Jadi ada radang di paru-parunya, ya.
Kemudian kita bisa lihat ini dari pemeriksaan tambahan penunjang pemeriksaan radiologis. Atau gejala berat lainnya bisa mengakibatkan sampai dengan gagal ginjal ya. Jadi ada kerusakan ginjal. Padahal ginjal itu sendiri kan dia untuk fungsinya mengeluarkan bahan-bahan yang toksik ya, beracun ya, yang ada di dalam tubuh kita yang tidak diperlukan tubuh nanti dikeluarkan oleh ginjal itu dan nanti keluarnya dalam bentuk urin ya, seperti itu. Nah, gejala-gejala tersebut itu ya disertai juga ada riwayatnya. Jadi riwayat melakukan perjalanan ke negara atau daerah yang terkonfirmasi. Dulu pas awalnya ya sebelum masuk ke Indonesia kan ternyata ini berasal dari ada orang yang melakukan perjalanan ya habis dari negara Israel ya, ada habis dari negara Italia ya, ada habis dari negara Cina sendiri. Kemudian mereka datang mungkin tanpa gejala dan sebagainya, kontak dengan yang lain, akhirnya di Indonesia riwayat perjalanan dari luar negeri, tapi di daerah sendiri ya, baik itu Kabupaten Bekasi sudah termasuk ya, banyak sekali Jawa Timur ya dia orang yang positif terkena COVID-19 ya. Kemudian pada orang yang kontak ya dengan orang, jadi orang ini kontak sama orang yang memiliki riwayat perjalanan tadi ya ke daerah yang terkonfirmasi atau adanya transmisi lokal dari COVID-19. Atau kontak erat dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang terkonfirmasi tadi ya. Kemudian atau bekerja juga ya, mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Ini kalau tidak menerapkan protokol kesehatan yang baik ya, misalnya ada itu ayahnya teman kita misalnya ya, ada yang sakit stroke gitu ya. Memang gejalanya ternyata untuk COVID-19 itu tidak hanya sakit paru-paru gitu ya, tapi ternyata orang yang stroke pun gitu ya, gejala stroke pun itu kalau tidak diketahui riwayatnya seperti apa dan lain-lain gitu ya, itu bisa saja dia terkena COVID-19. Jadi ada orang yang dia kena COVID-19 setelah mengunjungi kerabatnya ya atau saudaranya yang ternyata dikiranya bukan sakit COVID-19, ternyata sudah ada ternyata memang positif COVID-19. Nah, itu bisa juga menjadi penyebab terinfeksi COVID-19. Kemudian ada riwayat kontak erat ya, minimal 15 menit dengan jarak kurang dari 2 meter, apalagi dengan tidak menggunakan protokol kesehatan ya, dengan pasien yang terkonfirmasi dari COVID-19. Nah, apa sih, bagaimana dong kalau seperti itu kan, tadi seperti dikatakan Mas Riwan, kita kan jadi takut nih, mau kemana-mana takut, ini takut. Nah, ini adalah pencegahannya ya. Jadi pencegahannya adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kenapa sih nggak air mengalir aja, gitu kan? Kan udah bersih nih tangan kita ya. Nah, namanya virus, bakteri itu nggak kelihatan gitu ya. Dengan air mengalir saja itu tidak cukup ya, harus dengan sabun. Kenapa harus dengan sabun ya? Karena sabun itu kan bisa meluruhkan dari lemak ya. Ternyata namanya virus itu dia kan punya selubung ya, ada materi genetik dan dia dilindungi diselubungi oleh suatu, kita bilang selubungnya itu yang mengandung lemak. Jadi kalau kita memakai sabun, selubung dari virus itu akan rusak ya. Ketika selubung dari virus itu rusak dengan memakai sabun tadi ya, maka virusnya pun akan ya. Semakin banyak busanya sabun itu kecepatan untuk dari virus yang menjadi mati itu akan semakin baik ya. Nah, cuci tangan dengan pakai sabun dengan air mengalir itu minimal 20 detik ya. Jangan dulu kita menyentuh hidung kita ya, mulut kita, mata kita sebelum kita mencuci tangan ya. Pastikan bahwa tangan kita sudah bersih. Nah, ini adalah langkah-langkah cuci tangan ya dari WHO ya. Nanti kita akan lihat videonya ya. Nih, yang pertama itu kita meratakan ya. Ratakan sabun tadi, ada air dulu, dan kita kasih sabun. Ratakan dengan kedua telapak tangan kita ya. Setelah diratakan, kemudian kita gosok punggung dan sela-sela jari tangan kita ya bergantian nih. Tangan kiri ya, sela-sela jarinya, kemudian tangan kanan ya.
Kemudian kita lanjut dengan gosok telapak tangan dan selasa jari yang bagian sini ya. Setelah itu ya bisa sambil ditiru ya. Kemudian kita gosok juga punggung jari tangannya, digosok gitu ya. Kita gosok-gosok ya. Kemudian kita gosok juga dari ibu jari tangan kiri ya sama ibu jari tangan kanan ya. Kemudian kita gosok juga dari ujung-ujung jari tadi ya. Kita gosok ujung-ujung jari tadi. Nah, selain dengan memakai air dan sabun ya, kita juga bisa menggunakan dari cairan dari pembersih tangan ya, yang kita bilang sebagai hand sanitizer. Nah, hand sanitizer ini minimal harus mengandung alkoholnya itu yang 70%. Tapi ini kita gunakan kalau misalnya sabun dan airnya tadi tidak mengalir ya. Kemudian kapan sih kita harus cuci tangan ya? Nah, kita harus cuci tangan kalau misalnya kita habis dari luar rumah ya. Kita nggak tahu udah megang apa, misalnya kebetulan lagi belanja ke Alfamart, Alfamidi ya, ke Indomaret ya. Nah, itu kita pulang dari sana kan kita udah megang barang dan sebagainya gitu ya. Nah, sampai di rumah kita cuci tangan. Kemudian sebelum kita menyiapkan makanan, sebelum kita makan, itu kita harus cuci tangan. Setelah kita menggunakan toilet, itu kita harus cuci tangan ya. Nah, berikut ya, coba Ibu akan tunjukkan ya tentang bagaimana cuci tangan yang baik ya. Kemudian ini bisa di-share. Nah. Bentar ya. Share screen. Kemudian di bagian bawah ada share computer sound and optimis screen. Diklik dua-duanya, Bunda. Baru buka video. Sebentar. Share screen. Hi, I'm Baby Shark Brooklyn. Subscribe, hit the bell, and like. Baby Shark Brooklyn. Tangan dengan air ya. Dan kita tuangkan sabun ke bagian tangan. Wow. Tangan yang satu dengan yang lain. Huh? Dalam posisi jari saling bertapak. Yay. Saling bertapak. Kemudian Good. menggunakan posisi bertapak. Wow.
Ya, itu tadi tentang cuci tangan tadi ya. Sekalian ya, kita share tentang sering menggunakan masker. Tapi, sudahkah benar cara penggunaannya? Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di sisi atas. Tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian. Supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, atau jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun. Ya, kita lanjut ya. Tadi sudah sampai sini. To a colleague, or a post on Facebook that all your friends will see. Or Ya, tadi ya 6 langkah cuci tangan sudah ya. Nanti mungkin mungkin anak-anak bisa posting tentang bagaimana langkah cuci tangan yang baik ya, karena ini penting sekali untuk mereka persiapan untuk kembali. Kalau misalnya kembali ini ya, masuk ke sekolah itu mereka sudah siap seperti itu. Baik, Bu. Baik. Memakai masker juga ya seperti apa ya. Kemudian yang bisa kita lakukan ya pencegahannya, kita menerapkan etika batuk ya. Jadi kalau misalnya kita batuk ya, kita gunakan masker ya. Tapi sekarang ini tidak hanya batuk ya. Mau kita keluar itu harus memakai masker ya. Untuk anak-anak mungkin rekomendasinya dari dokter spesialis anak, memang maskernya untuk memakai masker medis. Kenapa masker medis ya? Karena masker medis itu tidak terlalu terasa pengap kalau pakai masker, beda dengan kain. Kalau kita pakai masker kain tuh terasanya agak pengap. Nah, untuk anak-anak tuh biasanya disarankan pakai masker medis aja ya, supaya betah untuk pakai maskernya. Kemudian kalau misalnya kebetulan lagi di rumah, kita misalnya batuk ya, nggak ada masker gitu ya, kita bisa menutup hidung dan mulut dengan bagian lengan kita ya, bagian lengan atasnya kita tutup seperti itu ya ketika batuk. Jadi jangan pakai tangan kalau lagi batuk ya, jangan pakai tangan gini. Biasanya kan kita kebiasaan kalau lagi batuk pakai tangan langsung diiniin gitu ya. Nah, ini kita pakai bagian lengannya ya kalau ketika batuk. Kemudian kita juga bisa memakai sapu tangan atau tisu ya. Nah, kemudian hal itu sapu tangan atau tisu itu jangan kita biarkan aja. Kalau tisu ya udah kita langsung buang ke tempat sampah. Kalau sapu tangan ya berarti nanti kita cuci. Nah, setelah kita batuk ya, kemudian kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah yang ketiga adalah melakukan physical distancing ya. Jadi secara fisik kita berusaha menjaga jarak ya antar manusia. Biasanya untuk menjaga jarak itu kadang kan merasa nggak enakan ya sama orang. Aduh, kok kayaknya kita nggak sopan nggak jaga terlalu jauh gitu ya sama orang gitu ya.
Nah, itu dengan kita biasanya kalau saya membayangkannya adalah kita adalah orang yang terinfeksi. Bagaimana kita melindungi orang lain supaya orang lain tidak sakit. Jadi biasanya kita berusaha untuk menjaga jarak. Jadi ketika kita membayangkan bahwa kita adalah, jangan sampai kita terinfeksi ya, tapi membayangkan bahwa kita adalah khawatirnya akan menularkan kepada orang lain, kita berusaha supaya kita menjaga jarak ya dengan orang lain gitu ya. Ini adalah untuk melindungi bersama ya, baik kita sendiri maupun orang lain ya. Kemudian kita usahakan menghindari dari titik keramaian ya. Nah, kenapa harus physical distancing ya tadi? Karena dengan dari batuk, dari berbicara ya, itu droplet itu bisa kemana-mana gitu. Dengan kita ketemu orang nggak pakai masker, ternyata orangnya itu tanpa gejala, padahal sudah menderita COVID-19 ya, ada infeksi virus yang dia punyai, nah itu bisa jadi terinfeksi ya. Nah kemudian karena adanya hal tersebut, makanya selama hampir dari bulan Januari, dari bulan Maret mungkin ya, apa Januari ya, kita sudah ada di rumah itu, Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, mungkin udah hampir 5 bulan ya, udah hampir 5 bulan itu kita berada di rumah ya, gitu. Jadi mungkin ada rasa bosan dan sebagainya. Nah ini yang bisa kita lakukan ketika kita ada di rumah ya. Yang pertama adalah menjaga kesehatan di lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Ya, yang utama adalah sirkulasi udara dan ruangan. Nah, kita jangan lupa secara rutin kita buka jendela supaya sinar matahari masuk ya dan terjadi sirkulasi udara ya. Jadi dengan adanya sinar matahari yang masuk itu ya diharapkan udara jadi baik ya. Kemudian membersihkan tirai jendela ya. Kalau misalnya yang sudah bisa membantu orang tuanya ya, kalau misalnya tirai jendelanya mungkin nggak berat banget ya, kita bisa bantu orang tua kita ya dengan mencuci bisa seminggu 2 kali ya. Kemudian kita juga bisa bersihkan kusen-kusen jendela dan tralisnya ya. Kemudian kita kalau ini ganti kawat kaca ini bagi orang tua ya. Kemudian ciptakan rumah ini bebas dari asap rokok. Ya mungkin kalau ada orang tuanya yang masih merokok nanti bisa diberitahukan gitu. Pak, jangan merokoknya jangan di rumah gitu ya. Pokoknya suruh merokoknya di mana gitu ya, kalau bisa berhenti merokok. Nah, kemudian kebersihan lantai ya. Mungkin di sini adik-adik udah ada yang sering bantu orang tuanya ya, kita sapu lantai ya dalam sehari 2 kali ya, minimal 1 kali sehari ya pada saat pagi hari. Kemudian ini kebersihan dari tempat tidur ya. Jadi jangan lupa mengganti sarung bantal dan spray ya, itu sesering mungkin ya. Ya mungkin bisa 2-3 hari sekali ya. Kalau bagus juga kalau setiap hari ya. Mungkin kalau susah ya setiap 2-3 hari sekali itu diganti ya. Kemudian kita jemur bantal juga, bisa menjemur kasur dan sebagainya. Nah ini yang penting adalah kebersihan dari alat-alat belajar juga ya. Alat-alat belajar kita bersihkan seperti HP nih. HP jangan lupa kita bersihkan, bisa pakai cairan alkohol dengan tisu ya, atau dari hand sanitizer tadi. Kita bersihkan bagian depannya, bagian belakang ya, jangan sampai ada yang terlewat, kita bersihkan ya. Kemudian yang tidak lupa juga adalah kebersihan dari diri sendiri ya. Kebersihan diri sendiri jangan nggak dilihat sama guru kan taunya dari ini aja, dari kamera doang, nggak akan ketahuan dah mandi apa nggak mandi gitu ya. Nah, jangan lupa ini kebersihan diri juga ada bagian dari upaya untuk kesehatan. Jadi mandi itu minimal 2 kali sehari ya, dengan dalam sehari itu 2 kali ya, dengan memakai sabun ya. Jika memungkinkan dengan sabun antiseptik ya. Pakai sabun biasa juga sih nggak masalah ya. Kemudian menyikat gigi dengan benar ya, gunakan pasta gigi ya. Kalau misalnya tadi keluar rumah, kita usahakan segera mandi, cuci rambutnya, jangan kontak dengan keluarga sebelum mandi. Kemudian berusaha selalu menjaga wudhu sepanjang waktu ya. Kemudian selain itu kebersihan diri juga kita tadi jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jangan dulu sentuh mulut, hidung dan mata sebelum cuci tangan ya. Kalau misalnya nggak ada sabun kita pakai hand sanitizer ya, ini selalu diulang-ulang, pasti selalu ini ya. Kata-katanya yang keluar adalah cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker ya. Kemudian kalau batuk bersih, gunakan lengan atas tadi ya, jangan meludah di sembarang tempat ya.
kita jaga kebersihan potong ya, kuku kakinya dan tangannya ya. Soalnya di situ kalau kuku kaki dan tangannya panjang itu kan bisa bersembunyi dari bakteri atau virus itu ada di situ ya. Kemudian kita hindari kebiasaan membersihkan lubang hidung dengan jari. Kalau misalnya terpaksa, segera cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, mungkin dari adik-adik sekalian ya, itu ada rasa sedih, ada rasa bagaimana ya, stres mungkin ya. Ini ngapain sih aku di rumah melulu, nggak boleh main gitu kan, nggak boleh main sama teman, harus di rumah gitu kan. Bagaimana secara kita menjaga kesehatan mental kita gitu kan. Nah, yang pertama sekali gitu kan, kita tahu ya, kesehatan mental itu bisa mempengaruhi dari daya tahan tubuh. Jadi kita usahakan bagaimana kondisi mental kita supaya baik, supaya kita nantinya bisa menjadi kuat ya. Nah, yang pertama adalah kita kelola keadaan diri sendiri ya. Biasanya kan banyak informasi ya. Informasi itu kita harus pintar memilahnya. Ini informasinya benar atau tidak ya. Khawatir informasinya tidak benar ya, seperti teori konspirasi seperti di Amerika gitu ya. Banyak percaya bahwa ini adalah konspirasi. Sehingga ada orang yang sengaja datang ya untuk datang ke pesta memastikan bahwa tidak ada infeksi COVID-19 ya. Dan ternyata dia malah terinfeksi COVID-19 di pesta tersebut ya, dan akhirnya meninggal dunia ya. Jadi jangan sampai mendapat sumber yang hoax ya, yang tidak terpercaya. Jadi kita harus memastikan bahwa sumber tersebut terpercaya ya. Ini mungkin bisa dibantu oleh guru dari SMPT Anur ya, bagaimana literasi dari siswa-siswa ya, bagaimana mereka mencari kebenaran informasi yang terpercaya ya, supaya tidak terkena hoax seperti itu ya. Itu keterampilan literasi itu menurut saya itu sangat baik di tengah kita banyak menggunakan internet ya, informasi itu akan banyak sekali ya, baik itu yang benar atau tidak itu harus bisa membedakan ya. Kemudian kita berusaha untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tadi ya. Itu ternyata bisa mengurangi kecemasan dari diri kita ya. Kalau misalnya ibu-ibu tuh kadang, ibu-ibu ya, ini cerita, kalau kita sudah nyuci piring ya, itu biasanya ada rasa tenang ya. Jadi ketika nyuci piring itu ternyata bisa bagian dari mengelola mental gitu ya. Ketika kita nyapu-nyapu, beres-beres ya, melihat kondisi jadi bersih, rapi, nah itu bisa mengurangi rasa kecemasan kita ya, seperti itu. Kemudian adik-adik sekalian menyempatkan menghirup udara segar ya. Jadi meskipun nanti kita belajar ya di dalam ruangan, diusahakan ketika seperti ada waktu istirahat kan, waktu untuk sholat duha. Nah, pada waktu tersebut coba deh 10 menit keluar rumah ya, kemudian kena sinar matahari ya. Itu ternyata bisa menimbulkan daya tahan tubuhnya menjadi baik ya, supaya vitamin D yang ada dalam tubuh kita itu dia meningkatkan dari respon imunnya ya. Nah, ini minimal untuk mendapatkan sinar matahari itu dalam waktu 1 minggu itu selama 30 menit. Jadi nanti bisa diatur, misalnya hari ini 10 menit, besok 10 menit ya, besok lagi 10 menit. Jadi dalam seminggu itu bisa 3 kali, nggak masalah ya. Jadi yang penting adalah dalam seminggu 30 menit bisa mendapatkan paparan sinar matahari. Kemudian selalu berpikir positif ya. Kalau berpikir positif ya, yakin pertolongan Allah dan jaga daya tahan tubuh ya, mematuhi himbauan terhadap ancaman COVID ya. Insya Allah kita semua bisa selamat ya, mudah-mudahan bisa selamat dari wabah pandemi COVID ini ya. Kemudian tetap produktif dan jangan membuang-buang waktu yang berpikir negatif ya. Kemudian bisa silaturahmi ya, lewat medsos, lewat video call dengan teman-teman ya, supaya saling terhubung dan saling memberi dukungan gitu ya. Bisa ke ibu kita ya, bisa ke nenek kita ya, coba ditelepon gitu ya. Biasanya kan senang ya kalau nenek ditelepon tuh senang banget ya, cerita-cerita ya. Nah, ini ternyata bisa menjaga kesehatan mental kita. Kemudian kita mendekatkan diri pada Allah, beribadah dengan tenang ya. Dan ingat bahwa dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tenang ya. Nah, kemudian
bagaimana supaya kita tetap produktif ya saat belajar gitu kan. Jangan lupa tetap bangun pagi, meskipun mulainya jam 7:30 ya, tetap bangun pagi ya. Alhamdulillah ya kalau dilihat ada di SMPT Anur ini ada diminta sholat tahajud ya, kemudian murojaah ya, seperti itu ya. Bagus sekali sholat duha gitu ya. Nah ini tetap bangun pagi, lakukan persiapan seperti biasa, mandi ya, pakaian rapi ya, dan sarapan jangan lupa ya. Kemudian sediakan area yang khusus yang nyaman untuk belajar ya. Kemudian kita susun target hariannya. Selain target harian diberikan oleh Bapak Ibu guru, target harian kita yang lain ada yang ditambahkan, misalnya mau membantu orang tua atau misalnya mau mencuci baju atau dan lain dan sebagainya ya. Kemudian kita niatkan karena Allah, berdoa dan fokus ya terhadap target tersebut. Kalau misalnya ada waktu untuk istirahat, jadi tiap 20 menit misalnya belajar, 5 menitnya ada istirahat ya. Jadi biar tidak terlalu lelah matanya juga ya. Kemudian jangan lupa tadi ibadah dan makannya jangan lupa. Kemudian kita apresiasikan diri kita. Kalau ternyata kita sudah berhasil, misalnya hari ini sholat tahajud, ngajinya 1 juz ya. Ini apa gitu ya. Nanti Bu, itu dong buatin makanan apa gitu, kesukaan favorit atau apa gitu ya. Kemudian alternatif kegiatan selama di rumah tadi ya, ada menambah amal ibadah, tilawah, murojaah, hafalan hadis. Kemudian kita bisa lakukan alternatif kegiatan yang lain seperti membaca buku ya, baca buku favorit yang lain ya, apa ya yang menambah-nambah pengetahuan kita, atau yang senang menulis di blog ya, atau yang senang ikut-ikut ada kompetisi ya, bagaimana bikin poster dan sebagainya ya, yang membuat aktivitas ini menjadi kita tetap berpikir ya. Jadi tidak hanya biasanya kalau anak-anak banyaknya senangnya main game dan sebagainya, bagaimana supaya produktif ya. Jadi kita ada aktivitas lain, ikut kompetisi ya di Instagram, misalnya membuat poster dan sebagainya. Nah, kita bisa kita ikut seperti hal tersebut. Kemudian kita menyalurkan kreativitasnya, menggambar, melukis, ya, mendekor rumah dan lain-lain, ya. Kemudian membersihkan dan merapikan rumah, olahraga, ya. Kita bisa memilih olahraga yang bisa dilakukan di rumah, atau kalau misalnya diajak oleh orang tua untuk keluar rumah, ya, bersama-sama orang tua boleh, ya. Kemudian bercocok tanam di area rumah, kemudian mencoba memasak menu yang baru dan sehat. Kita lihat-lihat di di googling gitu kan, oh ada menu baru apa nih yang bisa kita coba ya dengan didampingi oleh orang tua kita, oleh ibu gitu kan, oh bisa masak ini gitu kan. Kemudian kita menghabiskan waktu dengan ayah ya, dengan ibu gitu ya, diskusi ya, atau misalnya kalau punya kakak ya, bermain drama, role play seperti itu ya. Jadi di rumah itu diusahakan asyik gitu ya. Kemudian menyambung silaturahmi tadi ya. Nah, yang tidak kalah penting ya, untuk supaya daya tahan tubuh kita baik ya, kita makan makanan yang bergizi. Kadang mungkin kalau sekarang masih pilih-pilih ya, pengen makan apa atau apa, tapi kita harus tahu ini loh makanan bergizi gitu kan. Jadi makanan yang bergizi itu ternyata bisa membentuk sistem kekebalan tubuh kita ya. Jadi tidak hanya menangkal virus ya, tapi akan menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga memberikan perlindungan yang ekstra bagi tubuh kita ya. Nah, gitu harus seimbang ya. Jangan karbohidratnya yang 70% gitu ya. Jadi ada komposisinya. Karbohidratnya 30%, 35% ya. Karbohidrat itu kan ada nasi ya. Kemudian ada kentang, ubi-ubian, itu ada karbohidrat ya. Jangan sampai makannya itu isinya nasi ditambah dengan mie. Kalau tepung-tepungan itu maksudnya karbohidrat juga ya. Nggak ada proteinnya, ya seperti jadi proteinnya, lauk pauknya, kita sediakan sayur mayurnya 35% ya. Kemudian buah-buahan itu 15%. Buah-buahan nggak masalah kalau lebih juga ya. Nah, kita berusaha mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang ya, supaya sehat tadi ya, dan terhindar dari penyakit ya. Kemudian kita lihat nih contohnya ya, di sini makanan pokok ada apa aja, ada roti ya. Kemudian ada kentang. Nah, ini adalah makanan pokoknya atau karbohidratnya tadi. Kemudian ada sayurannya, lauk pauk dan buah-buahan itu diusahakan seimbang tadi komposisinya.
Nah, kemudian jangan lupa minum, ya. Mungkin karena keasikan di depan gitu ya, sampai lupa nggak minum. Nah, minum itu adalah dalam sehari itu minimal ada 8 gelas ya dalam sehari. Kemudian cuci tangan tadi ya, dan aktivitas fisiknya. Nah, di sini adalah contoh menu sehari-hari. Mungkin nanti bisa ditiru ya. Nanti kalau pagi ada nasi putih, ada telurnya juga, ditambah wortel ya. Kemudian ada snack buah-buahan, pas makan siang ada nasi, ikan, ya tahu, ada sayuran, ada jeruknya juga. Nih sore ada snacknya, makan malam nanti ada nasi juga, opor ayam, tempe, tumis dan lain-lain ya. Nanti mungkin bisa juga dibantu oleh Bapak Ibu guru untuk mencontoh atau memperlihatkan menu dalam seharian seperti apa, apakah sudah termasuk gizi seimbang atau tidak ya. Nah ini ada kata-kata motivasi ya, kata-kata gitu ya yang dari pakar kedokteran Muslim Ibnu Sina ya, bahwa kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah awal kesembuhan ya. Jadi kita harus tetap tenang, jangan panik dan bersabar, insya Allah ya COVID-19 ini akan berakhir. Amin ya Allah. Mungkin cukup sekian, Mr. Irwan. Baik, Ibu, terima kasih atas paparannya terkait dengan materi kita di pagi hari ini. Luar biasa. Saya mendapatkan banyak sekali gitu ya informasi. Di awal tadi disajikan beberapa data gitu ya. Anak-anak, mohon diperhatikan. Ketika kita berbicara seperti inilah, ilmiah dan ada datanya, sehingga kita tidak terlibat dengan kehoaksan gitu ya, atau keraguan-raguan atau kepalsuan. Tadi disampaikan data yang terpapar itu mulai dari tingkat dunia, Indonesia, bahkan ke Kabupaten Bekasi ada. Tadi ada pertanyaan tuh menarik sekali kan, tahu nggak jumlah penduduk di Indonesia gitu. Alhamdulillah Rehan bisa jawab dari 7A gitu. Kemudian yang paling menarik adalah terkait dengan COVID-19 gitu ya, supaya kita nggak cemas. Tadi misalnya itu suka dan menggarisbawahi bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Ini yang paling penting. Kita nggak akan bisa belajar asik kalau katakan mental kita terganggu. Sehingga tadi ada beberapa poin, Mr. Irwan hanya mengulangi lagi, kita satu, saring informasi yang kamu dapatkan. Gitu juga dengan sekolah, misalkan, kalau katakan guru menyampaikan sesuatu, kalau katakan kamu ragu, ini benar apa enggak ya informasinya, boleh dikonfirmasi kepada wali kelas atau guru. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terus menjaga kesehatan dimulai dari diri sendiri. Itu tadi diingatkan, walaupun kita belajar virtual, guru kan nggak bisa ngelihat gitu ya, kamu udah mandi apa belum, gitu ya kan? Pastikan kita memang harus benar-benar sudah mandi dulu. Oke, sebelum kita lanjutkan, coba dipegang dulu tumblernya. Kita sudah 1 jam duduk, ya. Dipegang botolnya. Halo, anak-anak soleh, soleha. Kita minum dulu ya. Boleh minum dulu, baca bismillah, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Botolnya mana? Oke. Kemudian boleh kepalanya digoyang-goyangkan dulu sebelum Mr. Irwan lanjut. Oke, boleh digerak-gerakkan tangannya juga ke atas. Ya, supaya agak fresh dulu. Oke, supaya masih semangat ya. Olimpia 7C semangat ya. Baik, misalnya yang kedua, misalnya butuh penekanan gitu ya, butuh penekanan. Kita harus menjaga dari diri kita sendiri dulu tuh. Kemudian, iya, makasih. Kemudian kita juga harus, kalau tadi dibilang ada break kan, kita ada 2 sesi setiap pertemuan setiap hari. Nanti di pembelajaran juga seperti itu. Pastikan kita boleh keluar dulu, ya, keluar dulu gitu ya. Apa sholat duha udah selesai gitu ya. Hidup udara itu. Udara segar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersyukur gitu. Kemudian yang paling penting adalah berpikir positif. Oke lah, kalau kita berpikir positif gitu ya, dikasih tugas sama Bapak Ibu guru, dikasih tugas sama orang tua di rumah, misalkan kayak gitu ya, kita harus berpikir positif. Insya Allah nggak ada guru ya sejauh ini, insya Allah di SMPT An-Nur gitu ya, nggak ada guru yang ngasih tugas macam-macam.
gitu ya. Orang tua juga bisa yakin kalau katakan disuruh nyuci piring, disuruh nyapu rumah, kayak gitu kan, insya Allah itu suatu hal yang buat kalian bisa mandiri nanti ke depannya. Ya, jangan berpikir negatif, selalu berpikir positif. Kemudian tetap produktif. Nah, produktif ngapain sih, Mister? Kita kan masih kelas 7 SMP, banyak hal yang bisa kamu lakukan. Nah, mumpung masih di rumah, kemarin kan ada target tilawah gitu ya, boleh 1/4 juz, setengah juz, atau 1 juz. Banyak waktu nih, banyakin tilawahnya. Syukur-syukur bisa kholas, bisa khatam Al-Quran, katakan 1 bulan 1 juz. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Dokter, nanti boleh tuh bilang sama mamahnya, "Ma, aku udah selesai nih 1 juz 1 bulan. Semenjak dapat materi dari Ibu Dokter, boleh dong minta request beliin apa gitu, katakan dijajanin Pizza Hut misalkan, seperti itu ya. Jadi walaupun di rumah kita harus berpikir melakukan hal-hal yang produktif. Kalau katakan belum punya apa nih, apa yang akan melakukan, paling mudah membaca Al-Quran. Kalau sudah punya skill, katakan aku suka nulis, Mister, boleh menulis di blognya atau nulis di laptopnya dulu, boleh melukis atau menggambar, ya ikut lomba-lomba kayak Ibu Dokter bilang kan sekarang banyak tuh kegiatan-kegiatan siswa ya, lomba katakan bikin desain poster gitu ya, menulis juga, ada menulis puisi terkait dengan corona juga, posting-posting di Instagram juga, ikutin. Ya, jadi kita harus up to date dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Kemudian kita harus menjalin silaturahmi. Di rumah nggak bisa kemana-mana. Wah, kita punya gadget sekarang, punya gawai. Telepon nenek. Boleh telepon Mister Irwan juga, nanya kabar, Mister gimana hari ini, sehat? Boleh. Ya, atau boleh follow-followan Instagram teman-temannya, guru-gurunya, nanya kabar. Ya, supaya lebih terjalin kedekatan antara kita, antara teman dan juga guru-guru. Ya. Kemudian yang paling penting nih, yang terakhir ya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun aktivitasnya kita, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tentram. Nih, paling penting sekali nih, Nak. Kalau katakan kamu udah lakuin semuanya tuh yang disampaikan sama Ibu Dokter tadi, tapi kamu lupa nih sama Pencipta, wah, sia-sia semuanya tadi. Gitu ya. Jadi paling penting tadi ingat Allah, sholat 5 waktunya, karena kalian sudah balik semuanya ya, udah kelas 1 SMP, harus kudu dilakukan. Ibadah sunnahnya adalah pendukung-pendukung. Gitu ya. Nah, itu mungkin tambahan dari Mr. Irwan, bukan tambahan tapi penguatan dari Mr. Irwan yang disampaikan sama Ibu Dokter. Materinya semuanya keren. Mr. sangat antusias, Mr. tadi nyimaknya, oh iya ya kayak gitu. Nah, sekarang kesempatan kepada kalian untuk bertanya, silahkan. Ada pertanyaan dari Dre, Ibu Dokter, Dre kelas 7A, berapa lama virus corona hidup di permukaan benda? Mungkin langsung dijawab ya Ibu Dokter ya. Ya, memang banyak penelitiannya ya. Jadi kalau misalnya suhunya di 25 sampai 26 derajat ya, dari 22 sampai 25 derajat itu kira-kira sekitar 5 hari ya. 5 harian itu dia bisa hidup di situ ya. Kemudian kalau misalnya suhunya 56 lebih tinggi itu sekitar 30 menit ya. 30 menitan dia bisa hidup. Jadi kalau misalnya, makanya kenapa kan ini adalah suatu virus zoonotik. Jadi awalnya sebenarnya dia itu adanya di perantaraan dari hewan ya. Jadi kalau virus COVID-19 ini awalnya dianggap dari kelelawar. Nah, dari kelelawar ini dia menginfeksi ke manusia. Nah, karena di Cina itu banyak orang yang makannya itu segala dimakan ya. Kalau Muslim kan beda ya, kita ada makanan yang boleh dimakan apa aja gitu ya, seperti apa. Nah, ini ada yang karena kelelawar dan perantaraan dan sebagainya itu di pasarnya itu, sehingga terjadi interaksi dari virusnya itu jadi bisa loncat ke manusia tadi ya. Makanya ada salah satu bagaimana kita supaya terhindar dari virus ini adalah memasak makanan itu secara matang. Jadi jangan sampai masak makanan itu mentah. Karena dia akan mati dengan
dengan suhu 56 derajat aja selama 30 menit itu sebenarnya bisa mati. Jadi kalau kita lebih atas lagi 70 derajat makanan di ini virus itu udah bisa mati. Seperti itu ya. Baik, itu jawabannya ya, Dre. Ya. Next, selanjutnya ada Alivia dari, bukan Alivia, tapi Yasmin dulu. Gimana cara menutup mulut yang benar saat batuk atau bersin? Oh ya, jadi kalau misalnya tadi nggak pakai masker ya, tadi mungkin kurang jelas ya. Jadi kita bisa pakai lengan atas kita ya. Kemudian kita tutup langsung ke sini, gitu. Bisa kelihatan tidak? Nah, ditutup seperti ini ya. Jadi bagian lengan atas ya seperti itu, Mr. Irwan ya. Jadi bagian lengan atasnya yang kita gunakan. Kenapa? Karena dianggapnya dengan bagian lengan atas ini kan jarang menyentuh benda-benda ya. Nah, kalau misalnya kita menutup dengan tangan kita sendiri kan jadi menyentuh benda-benda yang lain. Jadi khawatirnya si virusnya atau bakterinya itu akan menyebar kemana-mana. Tapi kalau di bagian lengan atas kan ini nggak terlalu banyak bersentuhan dan kita pun nanti akan mandi, ganti baju gitu kan dan sebagainya. Nah itu makanya pakai bagian lengan atas tadi. Ya atau tadi bisa pakai tisu ya disebutkan ya. Kemudian aku sapu tangan, tapi sapu tangan juga apa ya, kalau dibolak-balik kan khawatirnya udah ada yang kena dari yang sebelumnya ya. Lebih baik tisu aja, terus nanti tisunya kita buang. Seperti itu. Ya, pakai lengan atas ya. Ya, Yasmin boleh diperagain Yasmin? Bisa nggak, Min? Jadi kalau bersin menggunakan lengan atas, karena memang lengan atas ini jarang kita kita pegang, jarang melakukan kegiatan juga. Kalau lengan kan memang biasa semuanya ini tangan ini selalu interaksinya sama tangan gitu. Itu ya. Tadi sudah disampaikan Ibu Dokter tadi. Baik, kemudian ini nih kayaknya ini mau jadi dokter nih. Dia pengen tahu dari Alivia 7D gimana caranya Bu Dokter bikin disinfektan. Nah, Alivia. Ya. Jadi untuk bikin disinfektan ini sebenarnya ya mudah sekali ya. Kalau misalnya kayak cairan Baiklin mungkin di rumah ada pemutih ya. Pemutih di rumah. Ya, pemutih. Nah, itu kita bisa perbandingannya itu 50 cc tadi ya dibandingkan dengan dicairkan dengan 3 sampai dengan 4 liter. Jadi 50 mili dari Baiklinnya, kemudian kita tambahkan air sebanyak 3 sampai dengan 4 liter ya. Atau kalau saya sendiri biasanya kadang tutup botolnya tuh satu tutup botol ya dari Baiklin itu dikasih 2 liter ya atau sekitar 1 gayung. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ini ada pertanyaan dari Hilmi 7A. Ketika kita terkena virus corona dan saat rumah sakit penuh dengan pasien corona, apa yang harus kita lakukan? Wah, ya. Silakan Ibu Dokter. Ya, jadi yang pertama misalnya kita kan memastikan ini kena virus corona atau enggak ya. Kan misalnya baru gejala batuk-batuk, pilek. Belum tentu sih batuk-batuk, pilek itu langsung ini virus corona gitu ya. Nah, kita pastikan dulu ya, berobat ke dokter. Biasanya nanti di dokter akan ditanya apakah ada riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ya seperti itu. Nah kalau mengarah ternyata ini kemungkinan bisa saja nih kena virus corona. Biasanya nanti akan dites PCR ya, dites swab yang kita ambil diambil sediaannya dari hidung ya ke belakang sampai ke tenggorokan daerah situ sama atau dari daerah ditambah dengan daerah mulut ya. Kayak semacam kapas kita masukkan ke hidung dan ada satu lagi ke mulut. Nah, terus nanti diambil sediaan tersebut terus diperiksa di laboratorium. Ini hasilnya positif atau enggak gitu kan. Kalau misalnya hasilnya positif ya, kalau misalnya tidak ada gejala itu biasanya orangnya sehat-sehat saja gitu ya. Tidak kalau ada batuk pilek pun tidak berat gitu ya. Tidak dia menyebabkan sesak nafas ya. Nah, itu biasanya kalau masih ringan bisa diisolasi di rumah. Jadi karantina mandiri. Biasanya itu selama 14 hari dari gejala. Ya. Tapi kalau misalnya sudah mengarah ada berat ya, kemudian nafas juga menjadi berat dan sebagainya, demam dan ada gejala yang lain, ternyata positif,
memang itu biasanya direfer ke rumah sakit rujukan khusus COVID-19 ya. Makanya kayak di Jawa Timur ya, mungkin ini cerita di Jawa Timur, katanya rumah sakitnya penuh gitu ya, sampai ditolak gitu ya. Nah, itu kenapa bisa begitu gitu ya? Karena memang kenyataannya ya, untuk di Indonesia fasilitas kesehatannya itu masih kurang. Kalau misalnya masyarakatnya kurang tertib, ya nggak mau pakai masker gitu kan, kadang ada yang termakan hoax gitu ya, itu konspirasi dan sebagainya, akhirnya orang-orang yang positif COVID-19 ini akan banyak, orang-orang yang sakitnya bisa banyak dan tidak bisa ditampung. Memang akan jadi sulit gitu kan. Kalau nggak bisa ditampung seperti pemakaian ventilator dan sebagainya kan itu terbatas ya. Memang agak sulitnya seperti itu. Jadi akhirnya tidak akan mendapatkan fasilitas kesehatan yang maksimal gitu kan. Jadi intinya karena memang fasilitas kesehatan di Indonesia itu masih kurang, maka supaya orang tidak terlalu banyak terkena COVID-19, masyarakatnya harus tertib gitu. Jadi kalaupun ada yang kena, fasilitas kesehatan itu bisa menampung gitu. Jadi memang kalau untuk Jawa Timur seperti itu sampai pernah ada berita rumah sakit yang UNER sampai sempat tutup ya. Karena saking banyaknya emang sudah tidak bisa menampung lagi gitu. Kalaupun mau datang mau disimpan di mana, alatnya pun tidak ada gitu ya. Nah itu jadi intinya adalah kesadaran ya. Memang agak sulit kalau misalnya memang kalau fasilitas kesehatannya sudah terbatas dan tidak bisa ditampung ya mau gimana lagi gitu ya. Jadi akhirnya ada korban. Jadi akhirnya korban yang meninggal menjadi banyak. Tapi kalau kitanya tertib ya, fasilitas kesehatannya bisa menampung ya, sehingga korban itu akan sedikit dan tertangani dengan baik gitu. Jadi intinya adalah kesadaran dari masyarakatnya. Seperti itu. Ya. Kalau untuk di tempat kita sendiri Kabupaten Bekasi itu Rumah Sakit Siloam ya, itu bisa menampung. Rumah Sakit Anissa juga menampung ya. OMI juga menampung, banyak sih ya yang menampung. Biasanya kalau tidak bisa ditampung di Kabupaten Bekasi, itu nanti koordinasi dengan di Jakarta ya, banyak juga rumah sakitnya ya, termasuk yang Wisma Atlet tadi ya, itu bisa digunakan di sana ya. Baik, tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu Dokter bahwa anak-anak di Indonesia itu populasinya itu 270 juta. Sementara fasilitas kesehatan kita seperti yang kita ketahui itu masih sangat terbatas. Jadi sangat dibutuhkan sekali kesadaran dari diri pribadi gitu ya. Kalau katakan teman-teman yang di luar masih katakan nggak mau pakai masker, masih mau kerumunan, ini perannya kita karena kalian sudah dapat materi hari ini kayak gitu kan, kalian juga punya peran untuk saling mengingatkan. Jangan kumpul-kumpul gitu ya, harus pakai masker. Tadi juga tuh masalah rokok gitu kan ya. Kalau katakan orang tuanya masih merokok gitu kan, karena kalian udah dapat materi nih, boleh ngingatin. Ada lingkungannya gitu, ayah jangan merokok dulu nih, kayak gitu. Boleh mengingatkan. Seperti itu ya, nah. Jadi kembali, ini kita semua karena kalian adalah orang-orang yang sudah terdidik gitu kan ya, sudah dapat banyak ilmu pengetahuan dari orang-orang kayak gitu. Kita punya peran untuk saling mengingatkan supaya apa? Supaya COVID-19 ini segera berakhir. Karena kalau katakan tidak ada kepatuhan dari masyarakatnya gitu, ya sulit sekali ini akan segera berakhir. Gitu ya. Tadi yang nanya Hilmi ya. Terima kasih Hilmi pertanyaannya. Baik, masih ada yang mau nanya? Oke. Belum ada yang nanya, bunyi apa itu? Speaker ya. Oke. Ya, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, Mr. Irwan sebelum ke penutup ke Ibu Dokter, Mr. Irwan hanya mengingatkan ya, tadi kalian sudah dapat materi, setelah ini kalian boleh posting di Instagram kalian, nanti mungkin ada broadcast dulu dari wali kelasnya, bagaimana cara broadcastnya, karena akan ada hashtag, kemudian ada akun SMP Anur, SIT Anur yang harus kalian tag juga supaya kami mudah mengidentifikasi bahwa kalian telah melakukan ini penugasan hari ini gitu ya.
Tadi ada juga masukan dari Ibu Dokter, katakan kalian juga harus memposting bagaimana katakan cara cuci tangan yang baik dan benar gitu ya. Nah, itu mungkin materinya. Itu konfirmasi kalau katakan kalian bisa menulis dengan benar nanti di Instagramnya, artinya materi tersampaikan dengan baik. Gitu ya nak ya. Baik, mungkin terakhir Ibu Dokter Siti dari Pak MKK ada pesan mungkin secara khusus, ini kan anak-anak masih kelas 7, masih baru banget gitu ya, masuk SMP ITA Nur gitu, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk mereka, disilahkan Ibu Dokter. Ya, adik-adik dengan adanya ketika masuk ke SMP ya, ternyata lagi pandemi seperti ini ya, mungkin sedih kali ya. Perpisahan pun sedih ya anak-anak tuh ya, terasa ya. Karena untuk perpisahan waktu SD-nya pun sama gurunya itu nggak bisa ini langsung ya, jabat tangan atau apa juga nggak bisa ya bareng sama teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita tadi jangan panik ya, kita tetap tenang, bersabar, insya Allah ya, semua ini insya Allah akan berakhir ya. Mudah-mudahan ya, dulu teman juga ini cerita, kita MERS aja, sebenarnya vaksinnya nggak ada ya, MERS itu, vaksin untuk MERS Middle East Respiratory Syndrome yang di Arab Saudi. Tapi tiba hilang aja kan ya. Nah mudah-mudahan gitu ya, ini vaksin sedang diusahakan untuk ada ya, mudah-mudahan grafik ya, segera populasi penduduk yang terkena itu menurun ya, semakin jarang ya. Kita tetap berdoa ya. Kemudian jangan lupa tetap rajin belajar meskipun dari jauh ya. Meskipun guru-guru juga ini semua itu guru juga kangen sama muridnya, muridnya kangen sama guru ya. Orang tua juga aduh pusing, ini harus dampingin murid terus gitu ya, dampingin anaknya terus gitu ya. Maksudnya berusaha untuk maksimal ya, kita semua harus bersabar seperti itu. Dan yang penting lagi secara kesehatan, protokol kesehatan ya. Kenapa anak-anak siswa-siswa kita SD, SMP itu paling akhir untuk bisa masuk gitu kan, untuk bisa masuk kembali ke sekolah. Karena mereka itu rentan ya, rentannya itu tidak seperti orang dewasa yang kita telah diedukasi gitu kan, akan menurut gitu ya. Tapi kalau anak-anak itu dia interaksinya itu 3 kali lebih sering daripada orang dewasa. Jadi pesan dari Bu Dokter adalah ketika insya Allah nanti diperbolehkan untuk belajar ya ke sekolah, itu ingat 3 protokol gitu ya. Ingat protokol kesehatannya. Jangan lupa memakai masker ya. Bagaimana cara memakai masker yang baik. Cuci tangan yang baik seperti apa ya. Kemudian jaga jarak ya. Ini terutama rentannya pas saat makan. Tidak hanya saya dengan kalau kita berkunjung ke orang tua, ke ibu mertua, itu pas makan tuh pasti ngobrol gitu kan. Gitu ya. Padahal sebagai tenaga kesehatan gitu kan, kita juga aduh kasihan nih orang tua ya, khawatir gimana gitu ya. Anak-anak juga pasti begitu. Jadi ketika makan tuh bawaannya pasti ingin ngobrol gitu. Tapi kita ingat, kita ingin melindungi teman kita ya, teman kita ingin melindungi kita gitu ya. Kita tetap ingat protokol kesehatan supaya nanti belajar dengan tenang, tidak ada yang sakit gitu. Seperti itu, dan pandemi dari COVID-19 ini segera berakhir. Itu Mr. Irwan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bu Dokter atas materinya, atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada anak-anak kami dan juga guru-guru di SMP ITA Nur. Insya Allah banyak yang kami dapatkan yang terbaru pagi hari ini. Terima kasih. Baik anak-anakku yang soleh-soleha, sebelum kita tutup, coba semua videonya dinyalain dulu. Akan dipoto ya, akan dipoto sebelum berakhir. Oke, boleh sambil minum lagi, tumblernya dipegang, kita harus banyak-banyak minum air putih, dipoto, ya, sebentar. Yang pertama, baik, ulangin ya, 1, 2, Rehan, oke. Oke, layar kedua.
Oke, layar ketiga. Masih di layar ketiga, masih banyak yang belum nih. Luna, Tegar, Keisha, Hilmi, Olivia, Anin, Ahmad, Sausan masih belum dibuka, nak. Dibuka dulu, Mister mau foto. Oke, Sausan, Gustaf, Tegar, Hilmi, Alia, Ahmad, Raisa, Olivia. Oke, nggak apa-apa ya. Mister foto. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah dengan berakhirnya tadi penutup dari Ibu Dokter, kemudian kita sudah ambil foto bersama, maka untuk sesi 2 hari ini selesai, kita ucapkan bareng-bareng jazakumullah khairan katsiran kepada Ibu Dokter Siti Darifa MKK. Kemudian mari sama-sama kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mr. Irwan selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Sampai ketemu lagi besok, insya Allah besok talk show-nya bareng alumni SMP IT An-Nur. Ada 3 alumni yang akan kita hadirkan dan kakak-kakak ini luar biasa. Mau tahu besok aja ya. Sekarang kalian boleh istirahat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dokter, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.